Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Mas Agus. Dalam kesempatan ini kami ingin juga memberi pengalaman untuk sedulur-sedulur seperti episode-episode yang kemarin. Di sini untuk khususnya ya kami ijazahkan sedikit pengalaman. Ini khusus untuk bagi orang awam. Bagaimana caranya mengetahui kodam dari pusaka seperti keris, golok, wasiat atau yang sebagainya. Ini bagi sedulur-sedulur yang awam yang tidak mempunyai mata batin atau ilmu penerawangan ya, kalau menurut orang-orang di luar sana ya. Jadi ada metode ya, ada cara tersendiri, yaitu bagaimana cara kita menanyakan atau bicara atau mengetahui isi kodam dari pusaka tersebut. Masihkah atau sudah tidak ada kodam dari pisau atau pusaka sejenis keris dan sebagainya. Metode ini kalau untuk orang-orang Jawa katanya nayuh wesiaji ya sedulur ya, kalau untuk orang-orang Jawa. Tapi kalau untuk kita semua pun kita memakai versi Jawa, itu bisa, walaupun kita orang awam ya, yang tidak bisa menembus alam gaib atau kebatinan. Ini kami hadiahkan untuk orang kawan-kawan sedulur-sedulur yang awam yang tidak mempunyai mata batin atau ilmu penerawangan, tapi bisa mengetahui isi kodam dari pusaka tersebut. Bagi sedulur-sedulur yang mempunyai keris atau mempunyai peso bertuah yang sifatnya ada kodamnya, maupun dari yang jenis yang lainnya, umpamanya kayak besi itu, walaupun tidak pusaka sejenis keris tapi dia berupa peso atau lempengan atau apa yang sifatnya panjang dari besi atau dari besi kuning atau dari apa, itu bisa digunakan dengan cara metode tersebut sedulur. Nah, jadi langsung aja ya kami kasih penjelasan. Ini bisa dilakukan dengan cara atau kalau umpamanya kita takut dengan namanya musyrik atau apa, sedulur bisa menggunakan cara yang sederhana. Kalau cara ini sebenarnya mempersiapkan satu bunga, yang kedua cio atau kemenyan. Tapi seandainya tidak menggunakan cara tersebut, itu pun tidak apa-apa sedulur. Nah, tapi insya Allah di sini sedulur bisa mempraktekkan dengan cara apa yang Mas Agus berikan. Dengan metode sederhana, dan barang tersebut setelah ditayuh atau setelah dilakukan dengan cara tersebut bisa dibawa tidur sedulur. Jadi sedulur akan ketemu dalam mimpi atau dalam metode tidur. Insya Allah bisa sedulur-sedulur yang tadinya tidak tahu kegunaan atau nama dari pusaka atau barang antik tersebut, sedulur bisa tahu mau ikut enggak sama kita pusaka itu, mempunyai kodam baik apa enggak, ataukah mempunyai sifat energi yang negatif atau buruk. Jadi sedulur bisa mempraktekkan atau bisa melakukan trik yang seperti ini. Nah, pertama sedulur ya, kita siapkan dulu
kalau memang ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Bunga dengan bunga ini 3 warna ya sedulur ya, 3 warna. Nah, kalau toh memang ada, bagi orang-orang yang kejawen yaitu kenanga, kantil, melati atau mawar. Kalau toh nggak ada kantil atau bunga cempaka, itu bunga melati, mawar dan kenanga nasionalnya ya sedulur ya. Nah, tapi kalau tidak memakai metode ini nanti kayak istilahnya musyrik, tidak pakai juga tidak apa-apa. Tapi sedulur tetap akan tahu isi kodam tersebut dengan tidak menggunakan mata batin atau menggunakan ilmu penerawangan. Nah, siapkan 2 alat tadi, kemenyan dengan bunga. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Sudah itu kita menggaris ya, kita siapkan dulu pusakanya, umpamanya diibaratkan ini ya sedulur ya, ini maaf nih ya, ini pena tapi nih kita menggunakan cara apa itu, kita siapkan dulu 3-tiganya itu pusaka tersebut. Sudah itu kemenyan atau bunga, dan tidak memakai kemenyan bunga pun tidak apa-apa, kita siapkan ini. Kita membuat garis dari utara ke selatan. Nek cara Jawane saka lor mangidul, panjangnya kira-kira ya 60 sampai 60 cm lah panjangnya. Nah, jadi kita bikin garis dulu ya. Garis dari di tanah, ini di tanah ya. Di tanah, dari utara ke selatan begini. Nah, sudah itu bikin lagi merapat ya, simpang 4. Nah, dari timur ke barat, dari timur ke barat. Udah. Nah, dari timur ke barat. Sudah itu siapkan tadi pusakanya ya. Sebelum diapain tadi? Diambil dari warangka, pusaka itu mau ditarik atau enggak ya. Tapi yang bagus agak dipegang, mau ditarik gini. Nah, ini amalannya yang dibaca, tapi ini maaf ya, ini versi Jawa ya, jadi versi Jawa. Imam Sari Sukmo Mulyo ya, Imam Sari Sukmo Mulyo. Nah, tolong diapain mas, nah itu dipegang dulu nggak apa-apa kameramennya. Nah, sudah itu Imam Sari Sukmo Mulyo tinampan podo sukmo. Ini amalannya ya sedulur ya, tinampan podo sukmo. Telek erang arane wesi, terputih araning waja, mani rasa araning cahya, wesi polosani, aku njaluk weruh, gelem melu aku apa ora. Nah, ini amalannya sedulur. Kami ulangi. Imam Sari Sukmo Mulyo, telek erang araning wesi, terputih araning waja, mani rasa araning cahya, wesi polosani, aku njaluk weruh, gelem melok aku apa ora. Nah, setelah itu sedulur, pusaka ini kita ambil dari warangka juga nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa, tapi yang bagus diambil dari warangkanya, kita tarik. Sudah kita tarik, tanah yang kita bikin garis tadi seperti simpang 4 tadi, nah, yang khususnya yang dari utara ke selatan kita kasih bunga, kita cacar di lurus di garis tersebut. Nah, yang dari timur ke barat juga kita kasih, tapi sama seperti di tengah garis itu tadi. Nah, sudah itu pusaka ini yang sudah kita tarik atau kita unus bahasa Jawanya, atau enggak kita apa ya enggak apa-apa, kalau enggak ada warangkanya langsung kita taruh di garis tersebut. Garis yang membujur dari apa ini ya, gagang apa namanya ya, gagang pusaka itu. Nah, itu kita taruh di selatan, dan yang di utara itu ujung dari pusaka tersebut.
Nah, jadi kita pas taruh di atas perempatan garis tadi. Dan sudah itu, seandainya kita mau pakai kemenyan, ya kita kasih. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan bunga ini pun tadi, kalau metode ini kalau merasa dalam kepercayaan kita atau sedulur-sedulur yang muslim ingin mencoba, ini merasa musyrik, jangan dipakai kemenyan dan jangan dipakai bunga. Tapi kalau non muslim yang merasa ini istilahnya harus pakai kemenyan dengan tata cara ini, silakan pakai kemenyan. Nah, dan itu kasih kemenyannya ya, dikasih kemenyan dan bunganya tadi. Nah, dikasih kemenyan itu diginiin juga bisa, ditaburkan di pusaka itu juga bisa, dibakar sedikit juga bisa. Adapun caranya atau amalnya begini. Besi pulosani kulo caosi dahar sego putih gondo arum. Ya. Besi pulosani kulo caosi dahar sego putih gondo arum. Sudah itu sedulur, udah agak merasa lama atau paling enggak ya kurang dari 3 menit, lebih dari 3 menit enggak apa-apa, tapi jangan kurang dari 2 menit lah. Biarkan dulu. Setelah merasa cukup, diambil pusaka itu, dimasukkan kembali ke warangkanya, atau yang enggak mau dibuka ya enggak apa-apa. Sudah itu kita bawa tidur. Nah, kalau metode ini sedulur ya, yang bagus dilakukan itu pada malam hari ya. Pada malam hari, atau yang lebih bagus itu malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, itu yang lebih bagus. Supaya istilahnya sakralnya gaib itu, kodamnya itu biasanya lebih suka hari-hari yang mempunyai kekuatan magic tersendiri. Nah, jadi kalau bisa metode itu dilakukan dengan cara seperti tadi yang saya jelaskan, dan itu dilakukan kalau bisa pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya nggak dipakai hari itu pun nggak apa-apa, tapi usahakan malam hari setelah dilakukan metode kayak tadi, kita bawa tidur ya. Nah, kita sebelum kita tidur, kalau bisa pada posisi bersih ya, ambil air wudhu dulu yang tadi. Sudah itu pusaka itu kita taruh di bawah bantal kita. Nah, seperti ini dulur ya, di bawah. Nah, pada posisi kalau bisa kita maunya tidurnya seperti yang kita tadi, seperti di garis tadi kalau bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kaki kita menuju ke utara, yang kepala kita ke selatan ya, atau ke kidul ya kalau orang Jawa, antara utara dan kidul, lor dan kidul ya. Nah, itu. Jadi itu bisa dilakukan metode ini tadi, supaya kita orang-orang awam yang tidak tahu mengetahui gaib atau enggak tahu mengenai membuka mata batin atau ilmu penerawangan, tapi kita bisa mengetahui apakah masih ada kodam ini atau tidak. Mudah-mudahan dengan metode ini sedulur bisa, yang nggak punya mata batin itu bisa mengetahui isi-isi kodam pusaka tersebut bila sedulur-sedulur memilikinya ya, mempunyai barang-barang tersebut. Nah, jadi cukup sekian dulu. Mudah-mudahan sedulur semua sudah paham dan bisa dimanfaatkan metode ini, atau bisa dimanfaatkan untuk seterusnya, supaya kita tidak salah sedulur ya. Karena kalau untuk orang Jawa, kayak keris adalah merupakan simbol budaya kita. Nah, jadi kalau sedulur yang tidak mempunyai mata batin, supaya tahu dan bisa mengetahui seluk-beluk benda pusaka. Nah, jadi cukup sekian dulu dari Mas Agus, sumber dari Kejatian Urip, Pondok Cetha. Mohon diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.